Ayo lihat. Ini. Bus, susunya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, bertemu kembali bersama Kak Rumi. Kali ini Kak Rumi akan mengajak adik-adik untuk menyimak sebuah kisah dari cerita Nabi yang akan Kak Rumi bacakan. Kak Rumi akan memberikan pertanyaan kepada adik-adik. Kira-kira Nabi yang akan diceritakan Kak Rumi adalah Nabi yang diperintahkan untuk membuat sebuah bahtera yang sangat besar. Hayo, Nabi siapa itu? Benar sekali, Nabi Nuh alaihi salam. Namun sebelumnya, Kak Rumi mengutip kisah itu dari kisah 24 Nabi dan Rasul teladan utama dengan judul Tantangan Umat Pembangkang. Cerita yang dikutip Kak Rumi adalah cerita tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Sudah siap menyimak ceritanya? Dimulai dari kisah dakwah Nabi Nuh, penuh dengan ejekan dan cacian. Namun Nabi Nuh tetap bersabar. Jadi adik-adik, kala itu Nabi Nuh berdakwah sudah begitu lama. Nabi Nuh berdakwah kepada kaum Bani Rasib untuk mengajak mereka menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kaum itu tetap saja kafir dan menyembah kepercayaan nenek moyang mereka dengan memuja berhala-berhala. Nabi Nuh tetap bersemangat berdakwah. Bahkan seringkali Nabi Nuh mendapatkan ejekan dari mereka. Nuh, kalau kami harus berkumpul dengan kaum-kaummu, berarti kami akan menjadi hina seperti mereka. Hanya orang-orang bodoh saja yang bisa percaya kepadamu, kata salah satu dari orang kafir itu. Ya adik-adik, memang pengikut Nabi Nuh kala itu tidak lebih dari 80 orang yang berasal dari golongan orang-orang fakir dan miskin. Sebaliknya, dari golongan pejabat bahkan petinggi-petinggi dan orang-orang kaya, mereka tidak ada yang mempercayai Nabi Nuh. Lalu mereka pun kembali mengejek Nabi Nuh. Hei Nuh, kalau kau akan mengajak kami, kau harus menunjukkan dulu kepada kami. Tunjukkan kepada kami bahwa kau bisa menghukum kami dengan azabmu. Tapi kalau kau tak bisa, kau tak lebih dari seorang manusia biasa. Katanya kau adalah nabi dan rasul. Kata seorang dari mereka. Nabi Nuh hanya bersabar mendengarnya. Adik-adik, apakah adik-adik tahu? Kala itu kaum dari Nabi Nuh terbagi menjadi 2 golongan. Yang pertama adalah golongan yang mengikuti ajaran Nabi Nuh yang terdiri dari orang-orang fakir dan miskin.
Sedangkan yang kedua adalah golongan-golongan yang tetap menjadi orang yang musyrik kepada Allah. Bahkan kaum mereka semakin menjadi-jadi untuk menghina Nabi Nuh. Hai Nuh, kami akan mau mengikuti ajaranmu kalau saja kau menghilangkan orang-orang hina itu, kata salah satu dari mereka. Mendengar hal itu, Nabi Nuh pun berkata bahwa ajaran yang dianutnya, ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak memandang siapapun dan tanpa pengecualian. Jadi, tidak ada yang namanya pilih kasih. Lalu, mereka bahkan lebih menantang Nabi Nuh, hingga mereka menguji Nabi Nuh. Nuh, kalau kau memang benar-benar nabi dan rasul, tunjukkan kepada kami, turunkan azabmu kepada kami, kata salah satu dari mereka. Lalu dengan bijak, Nabi Nuh menjawab bahwasanya yang bisa menurunkan azab itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik, Nabi Nuh masih sangat berharap kaum-kaum itu bisa terbuka hatinya. Tetapi setan telah menguasai mereka. Jadi sudah tertutup pintu hati mereka. Lalu Nabi Nuh lantas berdoa memohon petunjuk Allah. Adik-adik, tahukah adik-adik bahwa saat itu doa adalah senjata bagi orang mukmin yang merupakan tiang dari agama dan nur bagi langit dan bumi. Nabi Nuh berdoa meminta Allah menurunkan azabnya untuk memusnahkan orang-orang kafir itu, sehingga tidak akan ada lagi keturunan dari mereka yang berbuat keburukan. Adik-adik, Allah menjawab doa dari Nabi Nuh. Lalu Allah menurunkan firman-Nya dan meminta Nabi Nuh dan pengikutnya untuk membuat sebuah perahu kayu yang sangat besar yang disebut sebagai bahtera Nabi Nuh. Allah juga memerintahkan Nabi Nuh mengajak orang-orang penganutnya masuk ke dalam bahtera dan membawa sepasang hewan dan juga tumbuh-tumbuhan dan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi ini. Hari di mana Nabi Nuh beserta pengikutnya membuat bahtera dimulai. Nabi Nuh membuat bahtera dari kayu hari demi hari. Tapi adik-adik, apakah adik-adik tahu kaum kafir itu bahkan lebih mengejek Nabi Nuh dan menganggap Nabi Nuh gila. Hei Nuh, apa kau sekarang beralih menjadi tukang kayu? Bagaimana kau bisa mengajak penganutmu untuk membuat perahu yang kau sendiri tidak akan tahu kapan bisa dipakainya? Kata salah seorang dari mereka. Lalu ada juga yang berkata, Nuh, apakah sudah gila?
perahu itu akan kau tarik dengan apa? Apa kau tarik dengan sapi? Atau kau akan menunggu hingga angin menghempasnya ke lautan? Yang masuk akal saja, Nuh. Membuat perahu itu ada di dekat laut, bukan di atas bukit. Ejek dari seorang di antara mereka. Tapi Nabi Nuh dan kaumnya tetap bekerja keras untuk menyelesaikan bahtera. Hingga suatu hari, tanda keesaan Allah menurunkan kuasanya. Dari bawah tanah mulai muncul letupan-letupan seperti kuali di dalam dapur. Sumber-sumber air pun memancarkan keluar. Bahkan langit pun seperti terbuka. Terbuka pintu yang sangat lebar. Adik-adik, hujan yang turun kala itu bahkan tidak pernah orang tahu selebat itu. Tidak sama seperti hujan-hujan sebelumnya atau sesudahnya. Allah menurunkan kuasanya dan diguyurlah seluruh penduduk di sana dengan air bah. Hingga seluruh permukaan daratan tertutup dengan air. Bahtera Nabi Nuh mulai berlayar, terombang-ambing oleh gelombang yang sangat besar. Di situ Nabi Nuh melihat seseorang yang dia kenal. Kira-kira siapa ya adik-adik? Ternyata seseorang yang terombang-ambing di bawah sana adalah Kan'an anaknya. Nabi Nuh mengajak putranya untuk naik ke dalam bahtera dan menjadi pengikutnya. Tapi Kan'an tetap bersikeras menolak ajakan dari Nuh. Sungguh maha besar Allah yang membolak-balikan hati. Dan yang diberi hidayahlah, dialah orang-orang yang beriman. Akhirnya tenggelamlah putra Nabi Nuh. Sampai bahtera Nabi Nuh berlabuh di Bukit Judi. Di sana pengikut Nabi Nuh bersyukur telah selamat dari bencana yang sangat besar dan mereka memulai kehidupan yang baru. Nah adik-adik, begitulah kisah yang dibacakan Kak Rumi tentang kisah seorang nabi dengan bahteranya yang besar, yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh juga berkata bahwasanya kita hendak mengucap 2 kalimat yang dititipkannya, yaitu yang pertama, ucapkanlah la ilaha illallah, yang artinya digunakan sebagai pemberat. Seandainya pintu langit dan pintu bumi ini terbuka serta ditimbang, ketika timbangan itu diberikan kalimat la ilaha illallah, maka akan berasa lebih berat. Dan apabila lapisan langit dan lapisan bumi itu kosong, maka kalimat la ilaha illallah yang akan mengisinya. Lalu kalimat yang kedua yaitu subhanallahi wa bihamdi, yang merupakan penghubung di mana seseorang dilimpahkan rezeki dan diperintahkan bagi kita untuk tidak syirik dan juga sombong. Nah adik-adik, demikian tadi cerita dari Kak Rumi tentang kisah
Nabi Nuh alaihi salam. Semoga kita bisa memetik toladan dari kisah Nabi dan Rasul. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pirang menit? 12.